Gelora ingin berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional seperti itu, Pak. Ini salah satu misi utamanya, soalnya apa? Negara besar harus memiliki kemampuan yang besar di kancah nasional maupun internasional seperti itu, Pak. Soalnya itu sangat penting sekali. Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis episode ke-28. Masih dengan tema Geliat Parpol menuju pemilihan serentak tahun 2024, kali ini bersama DPD Partai Gelora Kabupaten Klaten. Menghadirkan host kita, Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Klaten, Wandio Supriyatno SHMH, akan berbincang bersama narasumber Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Klaten, Cahyo Eko Purnomo SOS. Terus saksikan Dinamis setiap Kamis mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di channel YouTube KPU Klaten. Selamat pagi, jumpa kembali sahabat pemilih di Kabupaten Klaten. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan program podcast KPU Kabupaten Klaten Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis. Dan pada episode pagi hari ini KPU menghadirkan Ketua DPD Partai Gelora. Yang untuk lebih lengkapnya kami persilahkan yang bersangkutan, Cahyo Eko Purnomo, untuk memperkenalkan diri. Silakan, Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, selamat pagi. Saya Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Klaten. Ini berjumpa dengan di KPU Klaten, ingin memperkenalkan Partai Gelora, seperti itu. Sebelumnya, salam Gelora. Terima kasih, Pak. Ya. Ini sebagai partai baru, kami mengajak Partai Gelora untuk memperkenalkan diri, untuk menjelaskan ke masyarakat apa dan bagaimana profil partai agar dikenal di masyarakat. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Untuk Partai Gelora, kepanjangannya Partai Gelombang Rakyat Indonesia, didirikan pada tanggal 28 Oktober 2019, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, kemudian dideklarasikan pada tanggal 10 November 2019. Partai Gelora ini diketuai oleh Bapak Muhammad Anies Mata sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bapak Fahri Hamzah, dan untuk Sekretaris Jenderal Bapak Mahfud Siddiq, dan untuk Bendahara Umum Bapak Ahmad Riyaldi, dan untuk di DPW Dewan Pimpinan Wilayah untuk Ketua DPW Bapak Haji Ahmad DSE, dan untuk di DPD Kabupaten Klaten ketuanya saya sendiri Cahyo Eko Purnomo. Kemudian untuk sekretaris saya Saudara Ade Rubianto SPD, dan untuk bendahara Muhammad Fadli ST. Dan kemudian partai ini memiliki narasi yang sangat luar biasa, yaitu ingin menjadikan negara Indonesia sebagai kancah pimpinan dunia, pemimpin di internasional seperti itu, Pak. Ya. Dan di Klaten ini kebetulan kami termasuk di seluruh Jawa Tengah, termasuk yang muda, Pak. Jadi termasuk anak-anak muda, dan juga berdirinya pada tahun 2021. Jadi baru saja seperti itu, Pak. Itu profil singkat dari Partai Gelora Indonesia. Ya. Demikian profil dari Partai Gelora, dan sebagai partai baru punya visi dan misi, dan untuk agar masyarakat mengetahui visi misi partai, silakan Mas Eko Cahyo Purnomo untuk menjelaskan apa visi misi Partai Gelora untuk kedepannya. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Ini untuk visi dan misi. Kebetulan Partai Gelora ini memiliki visi yang sangat luar biasa, Pak. Jadi
ibaratnya Partai Gelora ini partai baru berdiri, ibaratnya baru beberapa tahun. Kemudian satu-satunya partai yang memiliki asas Pancasila, Pak. Kalau kebanyakan partai kan ada partai kiri, ibaratnya partai nasionalis, dan kanan partai religius seperti itu. Tetapi kita berada di tengah-tengah dan memiliki visi yang sangat luar biasa, yaitu ingin mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur seperti itu, dan ingin menjadikan Indonesia menjadi negara 5 besar dunia yang sejajar dengan negara Amerika dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Jadi kita ibaratnya butuh kekuatan besar. Jadi mulai dari Partai Gelora berdiri hingga saat ini, Partai Gelora melaksanakan rekrutmen, menawarkan narasi besar kepada masyarakat Indonesia untuk bersatu padu untuk menjadikan Indonesia negara 5 besar dunia seperti itu. Dan selanjutnya untuk misi Partai Gelora yang pertama membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan seperti itu. Nah, ini artinya Indonesia ini adalah negara yang ibaratnya negara yang berkeyakinan kepada agama. Jadi agama yang diakui Indonesia ada beberapa. Jadi Partai Gelora ini ingin menjadikan setiap warganya yakin dan kuat terhadap agamanya. Ketika masyarakat Indonesia kuat terhadap agamanya masing-masing, sudah jelas dan sudah pasti otomatis akan membesarkan negara Indonesia seperti itu, Pak. Ya. Dan selanjutnya berpengetahuan yang luas. Ketika seluruh masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan yang luas, otomatis di kehidupan sehari-harinya akan lebih ringan, langkah ke depan semakin enak seperti itu, Pak. Jadi itu misi yang pertama. Dan untuk yang kedua, ingin membangun pemerintahan yang efektif. Kita lihat sekarang ini pemerintah memang bekerja keras, tetapi dalam pandangan masyarakat ada juga yang memandang kurang efektif dan lain sebagainya. Apalagi di partai baru memiliki narasi yang sangat luar biasa, tentunya memiliki tujuan ke depan, ingin membentuk pemerintahan yang lebih efektif seperti itu, Pak. Itu yang kedua, misi yang kedua. Yang ketiga, Gelora ingin mengembangkan kekuatan pertahanan nasional yang kuat seperti itu, Pak. Ini artinya ketika Partai Gelora ini berdiri, Partai Gelora melihat bahwa di kancah nasional dan internasional, negara Indonesia ini adalah negara besar, negara kaya, negara yang luar biasa seperti itu, Pak. Nah, akan tetapi beberapa tahun yang lalu kita sering direcohi atau diusik negara lain seperti itu, Pak. Nah, itu salah satu bukti nyata bahwa negara kita belum disegani, Pak. Padahal syarat agar negara bisa disegani yaitu memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, Pak, seperti itu. Maka dari itu ke depan Partai Gelora ingin membentuk pertahanan nasional yang kuat seperti itu, Pak. Seperti ibaratnya memperkuat pertahanan TNI, Angkatan Darat, Laut dan Udara seperti itu. Dan selanjutnya poin keempat, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi seperti itu, Pak. Nah, ini artinya saat ini memang ibaratnya di negara kita teknologi belum merata ya, Pak. Ya. Seperti itu, sebagai contoh di daerah-daerah terpencil internet belum bisa. Iya, internet belum bisa, sekolah sudah dicanangkan berbasis IT seperti itu. Akan tetapi banyak yang belum bisa dan sangat kewalahan dengan perkembangan zaman seperti itu, Pak. Makanya Partai Gelora ingin memajukan teknologi dan sains seperti itu. Dan poin selanjutnya, Partai Gelora ingin menumbuhkan dan meratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti itu, Pak. Karena sumber ekonomi kita terutama di pertanian seperti itu, dan kita ingin membangun ekonomi baru agar kemakmuran semakin merata seperti itu, Pak.
Dan selanjutnya poin keenam, misi Partai Gelora mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan, Pak. Itu. Soalnya apa? Kita lihat akhir-akhir ini ibaratnya banyak penebangan hutan yang asal-asalan seperti itu. Nah, Partai Gelora ingin pengembangan tersebut yang bisa berkelanjutan dan dalam kelestarian lingkungan seperti itu, Pak. Dan poin terakhir, misi Partai Gelora ingin berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional seperti itu, Pak. Ini salah satu misi utamanya, soalnya apa? Negara besar harus memiliki kemampuan yang besar di kancah nasional maupun internasional seperti itu, Pak. Oke. Soalnya itu sangat penting sekali bagi bangsa ini. Kita sudah 70 tahun lebih merdeka, kita harus memimpin dunia internasional seperti itu. Itu salah satu misi dan visi Partai Gelora, Pak. Ya. Demikian tadi misi dari Partai Gelora. Visinya dijabarkan dengan 7 misi ke masyarakat dan bagus, dan mudah-mudahan bisa tercapai sebagaimana visi misi partai. Amin. Sekarang pertanyaan dari KPU pada dinamis hari ini, dengan visi misi seperti itu, program pendidikan apa yang ingin ditawarkan Partai Gelora kepada masyarakat agar masyarakat di Kabupaten Klaten menyadari hak politiknya untuk menggunakan di pemilu 2024 dengan sadar tanpa money politik. Silakan. Oke, terima kasih Pak untuk program pendidikan politik Partai Gelora. Ya. Yang jelas, yang pertama kita ingin menyadarkan bahwa politik itu kepada masyarakat bahwa politik itu tidak menakutkan seperti apa yang dikira atau apa yang ada di benak masyarakat seperti itu. Soalnya saya sendiri Pak, masuk ke dunia politik baru di tahun 2021. Sebelumnya ibaratnya anti politik seperti itu Pak. Tetapi ketika kita tidak bisa masuk ke dunia politik, maka kita hanya sebagai penonton atau supporter seperti itu. Tetapi ketika kita masuk di dunia politik, maka dunianya akan berbeda lagi, kita menjadi pemain seperti itu, Pak. Nah, untuk di Partai Gelora ini, Partai Gelora ingin menyadarkan masyarakat bahwa politik itu penting. Kita untuk saat ini di DPD Klaten, kita melalui Facebook, Instagram seperti itu, Pak. Dan selanjutnya ketika nanti masyarakat telah sadar politik, terutama kaum milenial seperti saya ini, Pak, saya ibaratnya masih muda seperti itu. Di DPW setingkat Jawa Tengah pun saya termasuk ketua DPD paling muda dan paling berjuang paling berat lah seperti itu Pak. Soalnya anak baru ibaratnya kan seperti itu. Nah ini ketika saya masuk ke Gelora, ada program pendidikan, ketika nanti ada masyarakat yang masuk, yang pertama Gelora, yaitu orientasi kepartaian Gelora. Jadi agar masyarakat itu tahu Partai Gelora itu seperti apa, seperti itu Pak. Misinya seperti apa, seperti menjadi negara 5 besar dunia itu seperti apa. Kan banyak masyarakat yang belum tahu seperti itu Pak. Jadi perlu kami pahamkan dan kami jelaskan seperti itu. Dan selanjutnya ada 2 program pendidikan di Partai Gelora. Yang pertama AMI, Akademi Manusia Indonesia. Nah, AMI itu adalah merupakan wadah pengkaderan Partai Gelora yang merupakan sarana pembelajaran dan pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka menyiapkan model manusia Indonesia seperti itu Pak. Jadi di AMI ini kita ingin mencetak manusia Indonesia yang seutuhnya Pak. Soalnya apa? Ketika ada manusia yang tidak cinta kepada Indonesia, maka berbahaya sekali Pak. Berbahayanya kenapa? Ketika nanti menjadi pejabat publik atau apa, nah itu bisa belok ke kiri seperti itu.
Jadi tidak sesuai dengan tujuan negara seperti itu. Maka kita ingin mencetak manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki tingkat kereligiusan tinggi, terus selanjutnya moderat, terus cinta tanah air seperti itu Pak. Ketika udah cinta tanah air, otomatis nanti kedepannya akan membuat Indonesia menjadi lebih maju seperti itu Pak. Dan selanjutnya di Partai Gelora ada API atau Akademi Pemimpin Indonesia Pak. Jadi tujuannya ini lebih eksklusif daripada AMI tadi, yaitu untuk menjadikan kader atau fungsionaris partai ataupun calon pejabat publik atau pemimpin pemerintahan yang hebat seperti itu Pak. Hebat dalam artian ibaratnya berkarakter, berwawasan luas, bisa bersaing di kepemimpinan nasional maupun di kepemimpinan internasional seperti itu Pak. Dan selanjutnya untuk program pendidikan kepada masyarakat, kita kemarin Bapak Anies Mata itu mencanangkan menanam 1 juta pohon seperti itu Pak. Terus selanjutnya pencegahan stunting seperti itu. Terus selanjutnya generasi milenial harus terjun ke dunia politik seperti itu untuk memperbaiki dan menambah kemajuan demokrasi negeri ini seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Oke. Nah, untuk 2024 kita negara punya program yang sangat padat di 2024 karena sesuai dengan Undang-Undang 10 2016, Pilkada serentak nasional pertama itu akan berlangsung November 2024. Sementara sesuai dengan Undang-Undang 7 2017, pemilu itu juga akan dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, bagaimana kesiapan partai politik dengan gawe besar yang begitu padatnya itu untuk agar partai bisa sukses menghadapi pemilu dan pilkada juga di tahun 2024. Khususnya untuk Partai Gelora di Kabupaten Klaten saat ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia di tingkat DPN nasional seperti itu. Nah, untuk kesiapannya memang sudah dari kemarin kita mempersiapkan mulai dari rekrutmen anggota, terus pembentukan DPW udah 100%, pembentukan DPD sudah 100%, terus pembentukan DPC di tingkat kecamatan kurang lebih 70%, dan untuk tingkat DPC atau tingkat kelurahan atau desa itu sekitar kurang lebih 50% seperti itu Pak. Dan kita optimis dan kita akan terus berjuang seperti itu supaya kita bisa ikut andil dalam demokrasi di negara kita ini, biar kita juga bisa menjadi salah satu pelopor perubahan seperti itu Pak. Ya. Karena Partai Gelora sendiri, Bapak Anies Mata selalu mengatakan bahwa langit kita terlalu tinggi, akan tetapi kita terbang terlalu rendah seperti itu Pak. Jadi kita butuh semangat yang tinggi, butuh narasi yang luar biasa, dan kita butuh keyakinan yang kuat agar kita bisa memenangkan pemilu seperti itu, pemilu legislatif khususnya yang 2024 ya Pak. Nah, ini untuk di Partai Gelora kita optimis dan kita yakin bahwa Bapak Fahri Hamzah sendiri mengatakan kita tahu caranya menang dan kita tahu caranya menjadi pemenang seperti itu Pak. Maka kita harus optimis, dan untuk di DPD Klaten kita ini ibaratnya anak muda yang masih belajar dan ingin berjuang seperti itu Pak. Jadi kita juga memiliki target seperti itu Pak. Walaupun nanti eksekusinya seperti apa,
Yang penting kita berjuang dan memiliki target. Kita ingin menargetkan untuk di DPRD Kabupaten Klaten kurang lebih 5 kursi seperti itu Pak. Biar kita, itu berarti 10%. Ya insya Allah seperti itu Pak. Anak muda kan cita-citanya yang menggebu-gebu seperti itu Pak. Jadi kita ingin ibaratnya mematok target tidak jauh, agar tidak jauh dari itu seperti itu Pak. Kok enggak ngejar target 25% gitu? Itu kalau kita targetnya terlalu tinggi nanti kita sempoyongan Pak. Gitu. Seperti itu. Jadi kita yang ibaratnya yang sesuai dengan nalar seperti itu aja Pak. Itu karena apa? Biar nanti kaum milenialis bisa ikut andil di dalam pemerintahan kabupaten seperti itu Pak. Seperti yang saya katakan tadi, langit kita terlalu tinggi dan kita terbang terlalu rendah Pak, seperti itu. Maka kita butuh kemampuan dan ibaratnya kekuatan dan keseriusan seperti itu Pak. Itu sedikit dari kami. Terima kasih Pak. Ya, sahabat pemilih di Kabupaten Klaten, tadi sekelumit dari Ketua DPD Partai Gelora Klaten, Bapak Cahyo Eko Purnomo, dan demikian podcast pada pagi ini, dan semoga bermanfaat buat sahabat semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube KPU Kabupaten Klaten. Merdeka! Merdeka!